pelaku atau si Anton ini kali ini tuh melakukan pembegalan dan memang sejak awal sudah menargetkan driver ojol gitu. Nah, si Anton ini nekat membegal karena dia tidak punya uang dan risih ditagih-tagih mulu sama debt collector. Jadi udah jatuh tempo tuh ya. Nah, sebenarnya saat kejadian itu, almarhum Pak Anggi itu sebenarnya ya sempat bernegosiasi terlebih dahulu kepada Anton gitu dengan berkata, "Maumu iku opo? Napa wamu kok koyo ngene?" gitu. "Nanti tak kasih wis," gitu. Tapi karena si Anton ini panik karena Pak Anggi waktu itu melakukan perlawanan ya dan refleks lah si Anton ini karena otak buntu dan takut kejahatannya terungkap. Akhirnya si Anton ini menusuk Pak Anggi dengan membabi buta dan akibat dari perkelahian tersebut, Pak Anggi seorang driver ojol tersebut mengalami luka di sekujur tubuh dan setelah dilakukan visum korban, Pak Anggi ini mengalami satu tusukan di perut, luka sayatan di lengan sebelah kanan dan saat si Anton nusukin pisau dari belakang waktu itu dan juga 7 luka di jari korban yang sempat memegang pisau pas ditarik dan akhirnya jari Pak Anggi tersebut robek. Sementara itu pengakuan Anton, seorang pelaku yang tega membegal sekaligus menjadi penyebab meninggalnya Pak Anggi, seorang driver ojol tersebut, dikarenakan namanya ini dipakai utang pinjol sebesar 2 juta oleh temennya. Jadi temennya ini minta namanya si Anton tersebut untuk dipakai pinjol gitu. Dan ya apesnya si Anton ini temennya ternyata ditangkap karena kasus narkoba oleh polisi dan hutang 2 juta rupiah tersebut membuat Anton dikejar-kejar debt collector atau DC gitu ya. Si Anton tersebut ditangkap pada 7 Juni 2025 di rumahnya di kawasan Kalasan Sleman dan mengamankan satu buah pisau dapur sepanjang 27 cm serta pisau cutter dan ponsel milik pelaku. Dan karena perbuatannya, Anton terancam pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dan sebenarnya kasus ini juga jadi sorotan bahwa bagaimanapun mereka berdua sebenarnya juga jadi korban dari orang yang nggak bener gitu. Dan pelajaran buat kita sebaik-baiknya jangan terlalu percaya dengan teman kita walaupun dimintai fotokopi KTP yang ternyata ujung-ujungnya bisa disalahgunakan untuk pinjaman online karena ya sistem pinjol sekarang gampang banget buat ngajuin CC gitu ya. Dan harusnya juga sistem pinjol seperti ini